Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis pada objek Agung Bambu yang disusun oleh yang pertama Anjele NIM 190510033. Yang kedua Kiki Prilioni NIM 190510064. Yang ketiga Tiwi Dwi Kristianti NIM 190510065. Yang pertama, latar belakang. Kerajinan bambu berarti kerajinan tangan yang bahan utamanya adalah bambu. Bambu yang digunakan biasanya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, sehingga mudah untuk dianyam. Menganyam berarti menghubungkan bilah bambu atau tutup bambu tanpa alat bantu sehingga tidak saling terlepas. Seperti kita ketahui, dengan adanya otonomi daerah-daerah di Indonesia, berusaha menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengatasi pengangguran. Tidak hanya di daerah lain, di kota Yogyakarta mempunyai unit industri kerajinan bambu guna membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Usaha kerajinan bambu di kota Yogyakarta dijalankan dalam skala industri kecil atau industri rumah tangga dan telah berkembang cukup lama. Penelitian studi kelayakan bisnis ini dilakukan di kerajinan bambu yaitu Agung Bambu yang beralamat di Gentan 6 Tegal Gentan RT 6 RW 19 Margo Agung Saegan Sleman. Yang kedua, metodologi penelitian studi kelayakan bisnis. Jenis penelitian studi kelayakan bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Saryono 2010, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Waktu dan lokasi penelitian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan memudahkan melakukan observasi. Oleh karena itu, kami menetapkan lokasi studi kelayakan bisnis ini dilakukan di Kerajinan Bambu Agung Bambu yang beralamat di Gentan 6, Tegal Gentan, RT 6 RW 19 Margo Agung Saegan Sleman. Waktu penelitian studi kelayakan bisnis ini dilakukan yaitu mulai dari bulan Maret 2020 sampai sekarang. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sujana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil dan pembahasan studi kelayakan bisnis. Kelayakan bisnis adalah proses yang terkontrol untuk mengidentifikasi masalah, peluang usaha, menentukan tujuan, menggambarkan situasi, menentukan hasil sukses, dan menilai berbagai biaya dan manfaat yang terkait dengan beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. Hasil kelayakan bisnis dari kelompok kami dalam aspek pasar dan pemasaran cukup baik peluangnya, dilihat dari daya beli masyarakat, jumlah konsumen, dan status persaingan. Pembahasan studi kelayakan bisnis dari segi produksi yaitu lokasi produksi beralamat di Tegal Gentan, Margo Agung Saegan Sleman. Mesin dan peralatan yang digunakan seperti gergaji, meteran, kompresor, dan kuas. Bahan baku dan penolong yaitu berupa bambu, paku, cat, dan tali. Tenaga kerja berjumlah 5 orang dan jika pesanan banyak nanti akan menambah tenaga kerja. Kepemilikan dimiliki oleh
Bapak Agung sendiri, dan beliau juga terjun langsung dalam proses produksi. Untuk organisasi belum ada. Adapun aspek keuangan, keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan investasi, pendanaan, dan independen. Keputusan investasi ditunjukkan untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan pengalokasian sumber dana secara operasional, kebijakan modal, dan kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Untuk kerajinan Agung Bambu memiliki sumber daya internal yaitu dana pribadi dari pemilik usaha kerajinan. Aspek keuangan dalam usaha kerajinan bambu ini yaitu menggunakan aspek keuangan sendiri. Aspek keuangan sendiri adalah aspek yang difungsikan dalam penilaian keuangan yang ada pada usaha secara menyeluruh. Maka dari itu, aspek ini sangat penting dan butuh ketelitian dalam menguji kelayakan dalam bisnis. Aspek teknologi dan informasi. Sistem teknologi dan informasi sangat mempengaruhi dalam usaha. Salah satunya usaha kerajinan bambu. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin maju ini dapat dimanfaatkan para usahawan dalam menjalankan atau mengembangkan usaha agar lebih maju dan dikenal oleh masyarakat luas. Adapun sistem teknologi dan informasi yang dimanfaatkan oleh kerajinan bambu ini yaitu adalah aspek pemasaran. Peran teknologi informasi dalam pemasaran yaitu menunjukkan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, sehingga pemasaran barang dan jasa dapat berjalan secara maksimal. Salah satu permanfaatan teknologi dalam pemasaran kerajinan bambu adalah Instagram. Instagram tak hanya berperan sebagai media sosial, namun kini telah berfungsi menjadi platform pemasaran digital bagi para pelaku bisnis. Dengan memanfaatkan berbagai fitur Instagram, maka para bisnis memasarkan produk secara mudah. Aspek persaingan. Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Persaingan tidak selalu tentang bersaing, penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan. Pasang pasar dan jumlah perjualan. Selain itu juga ada kekuatan pembentuk persaingan, yaitu memasukkan pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, serta persaingan kontroversial di antara para pesaing yang ada. Mereplikasikan kenyataan bahwa pesaing dalam suatu industri tidak hanya terbatas pada kontroversial yang ada. Pelanggan, pemasok, produk pengganti, serta pendapatan baru potensial semuanya merupakan pesaing. Bagi para perusahaan-perusahaan dalam industri, persaingan dalam arti yang lebih luas ini dapat disebut sebagai expanded rivalry, sebuah pengertian persaingan yang diperluas. Kebijakan persaingan yang ada dalam proyek manajemen bisnis ini yaitu ancaman masuknya pendatang baru, tingkatan rivalitas di antara para pesaing yang ada, tekanan dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, dan kekuatan tawar-penawar pemasok. Analisis SWOT. Strengths atau kekuatan. Bahan baku mudah didapat. Kerajinan ini proses pembuatannya terbilang mudah, apalagi bagi mereka yang sudah ahli. Bahan baku bambu menggunakan bambu yang berkualitas sehingga produk jadinya memiliki kualitas baik dan kokoh. Weakness atau kelemahan. Dalam menghasilkan suatu kerajinan membutuhkan kehati-hatian sehingga untuk produksinya tidak begitu banyak. Membutuhkan modal yang lumayan besar karena menggunakan uang pribadi. Tidak banyak orang yang membutuhkan.
opportunity atau peluang. Harga terjangkau bagi pembeli, usaha ini terbilang ramah pada lingkungan, omset besar jika pintar menggait konsumen, promosi yang unik akan meningkatkan konversi penjualan. Threats atau ancaman, banyak pesaing berdatangan, mudah ditiru oleh pengrajin-pengrajin lain, sulitnya mencari bambu yang berkualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko pada usaha bisnis agung bambu yaitu resiko intern. Resiko intern yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti halnya kurangnya inovasi dalam pembuatan kerajinan yang mengakibatkan kurangnya minat konsumen terhadap produk tersebut. Kedua, stuck alias tidak ada perkembangan yang lebih kreatif, sehingga menimbulkan produk tertinggal dari produk masa kini. Hanya mengandalkan peminat kerajinan bambu saja, tidak untuk membuat produk tersebut menjadi sebuah tren. Cara penanggulangannya adalah menambah variasi dan inovasi dari kerajinan bambu. Selain itu, melakukan pengendalian terhadap resiko, contohnya melakukan hedging untuk menanggulangi resiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku yaitu bambu. Rencana bisnis. Satu stakeholder adalah orang-orang yang memiliki kepentingan utama dalam bisnis yang meliputi pemilik, karyawan, kreditor, pemasok, dan pelanggan. Setiap jenis pemegang kepentingan mempunyai peran kritis dalam setiap usaha. Kerajinan Agung Bambu dimiliki oleh Bapak Agung Bagas yang memiliki karyawan sebanyak 5 orang, dan jika nanti banyak pesanan akan menambah karyawan dari Moyudan dan untuk pelanggan yaitu pelanggan tetap dan belum tetap. Kedua, lingkungan bisnis adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat mempengaruhi laju usaha tersebut. Hal ini penting untuk menjadi perhatian perusahaan karena akan mempengaruhi performa perusahaan. Yang pertama, lingkungan ekonomi, dan yang kedua, lingkungan industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas partisipasinya.